Narasumber Kristen, Bang Pujangga dengan Bang Ginting dicatat aja dulu ya, nanti baru tanggapi. Ini ada yang resen dulu. Silakan Bang Ansor. Sekali lagi bro, saya bukan dari Kristen bro. Iya, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang Kristen nggak apa-apa. Yang pertama saya menyampaikan bahwa diskusi ini tiap malam itu nggak pernah ada yang berantem. Cuman masalah diskusi ini, kalau memang lagi diskusi memang ada perbedaan, memang yang didiskusikan itu adalah perbedaan. Tapi habis itu ya biasa saja, nggak ada masalah. Itu yang pertama. Itu Pak Ginting bisa ditanya itu. Yang kedua itu masalah perbedaan Isa Al-Masih. Dari nggak usah cerita sejarah, kalau kita melihat dari nama saja sudah merujuk ke satu oknum. Isa, Yesu, Yesua, Isa. Dulu Isa, Israel. Israel kalau orang Indonesia kan Israel. Sana Yesrael. Kalau orang Islam Ismail. Kalau sana Yesmail. Jadi Yesus. Jadi kalau orang Indonesia, Kristen Indonesia mengatakan Yesus. Sementara di situ Isa Al-Masih alaihi salam. Maryam, putra Maryam. Maria sama Maryam itu bedanya cuma hanya saja itu mungkin pengakuan masing-masing saja. Sudah jelas Maria sama Maryam aja udah merujuk satu oknum yang sama. Orang Kristen kalau bilang Jibril, malaikat Jibril, Gabriel, GPS saja pakai G kok sekarang. Jadi orang kalau Maryam beda, bro. Gimana? Orang tuanya Maria nggak usah bilang orang tuanya Maria, Anda juga nggak tahu sejarah yang jelas kok. Dari tadi saya juga dengar sejarah Anda itu kurang valid juga kok. Tapi yang jelas dari nama saja sudah merujuk satu oknum. Beda, brother. Kalau saya mengakui satu oknum bahwa Isa sama Yesus itu sama. Perbedaannya kalau Isa Al-Masih itu diakui orang Kristen Tuhan, kalau orang Islam adalah Rasul atau Nabi. Utusan Allah. Kurang lebih seperti itu, dilanjut biar nggak kelamaan, yang lain biar ikut bicara. Oke, terima kasih Bang Ansor. Sabar dulu Bang Pujangga ya. Siapkan aja apa-apa nanti menanggapi. Silakan dulu kita ke Bang Firman. Giliran saya sih numpang, saya mau nyanyi sebentar ya. Silakan. Jadi kalau menurut saya nih, antara Isa dan Yesus itu sendiri, itu jelas dari nama itu juga. Kami tidak mengimani Yesus, tapi kami mengimani itu Isa Al-Masih putra Maria atau putra Maryam. Karena yang di sana itu yang kami kenal itu asal kata dari Yesua. Yesua itu bukan Yesus. Jadi artinya kalaupun diperbedakan ya silakan saja, tetapi jangan pakai gereja-gereja, orang-orang gereja memakai gereja-gereja atas nama Isa Al-Masih. Pakai aja Yesus apalah terserah. Begitu kalau memang itu ada suatu perbedaan. Nah begitu, karena perbedaan itu juga kan istilahnya menambah kecerdasan kita. Karena perbedaan itu juga suatu keindahan dalam hidup ini. Kalau sama semua kacau kita. Nanti kita bisa tukeran bini, karena bini kita sama. Nah jadi begitu. Jadi yang jelas kami di sini mempertahankan nabi kami, yaitu Isa Al-Masih, yang kebenarannya, yang kesuciannya, yang kebenaran di dalam menyampaikan suatu ajaran-ajaran tersebut. Kami nggak mau keajarannya itu dirusak. Kami mengimani Isa Al-Masih tersebut sesuai dalam nubuatannya di surat As-Saf ayat 6 itu sendiri, bahwasanya Isa Al-Masih putra Maryam yang mengimani kitab-kitab sebelumnya dan memberikan suatu kabar gembira bahwasanya akan turun suatu nabi yang terakhir setelahku yang bernama Ahmad. Nah, begitu. Jadi jelas antara hubungan itu sendiri, hubungan darah antara Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang ada kaitan darah dari Maria itu sendiri. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya sampai ke Ismail. Ismail itu putra daripada Abraham atau Ibrahim. Begitu. Lanjut. Nyanyiannya selesai. Sebentar, nyanyiannya coba nyanyian. Terima kasih. Nyanyiannya kan. Ya, terima kasih Bang Agus Firman, ini pada mulanya adalah bapaknya beliau ini.
Oke, sebentar, maaf. Kita sapa dulu dari tadi. Pak Vipo ini tidak ada ngomong. Selamat malam, Pak Vipo. Ini teman lama kita yang tidak ada ngomong ini, Pak Vipo dari tadi. Saya nggak disapa. Kita lanjut ke anu dulu. Pak Mandro yang baru datang langsung mau speak up ini. Silakan, Pak Mandro. Halo, bro. Iya, Halo. makasih. Oh, sudah ada Oh, Pak Vipo. silakan Pak Vipo. Apa? Siapa Mandro, dulu? Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak Vipo. Aduh. Ya. Mana Bro Amir? Ada Bro Amir. Dari semalam ku cari-cari si Amir ini. Ada Mana dia? di Julai, ada di situ. Oke, nanti dilanjut Pak Vipo. Saya coba menyapa dulu Pak Vipo karena lama Oke. tidak. Oke. Saya standby. Kita lanjut ke yang resen dulu, Pak Mandro ini. Selamat Oke, datang, Pak saya Mandro. sedikit ya. Ya. Sebenarnya saya tadi dengar diskusinya, tapi kurang kena pada esensinya gitu ya. Kalau saya ditanya apakah Isa sama Yesus itu sama atau berbeda, ya kita merujuk kepada kitab masing-masing aja. Ya. Saya ambil ayat dari 2 Korintus 1 ayat 11. Oke. 2 Korintus 11 ayat 4 ya. Oke. Di sini dikatakan, saya buka Pak Mandro. Oh, boleh. Saya Pak Mandro. Saya biasa begadang sama dia malam-malam dia ini. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 ayat 4. Ayat 4. Lanjut Pak Mandro. Ya, saya baca ya. Ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, poinnya di sini. Daripada yang telah kami pemberitakan kepada kamu. Jadi artinya mau itu Yesus di Al-Quran itu namanya Yesus, itu di Alkitab mengatakan itu adalah Yesus yang lain. Jadi pertanyaan kita di sini, yang di Korintus ini, siapa yang dimaksud Yesus yang lain ini? Kita kembalikan kepada konteksnya. Pada zaman itu, sudah ada juga yang memberitakan tentang Yesus yang lain, yaitu yang tercatat di Injil-Injil Apokrif. Nah, saya juga mengatakan termasuk yang tertulis di dalam Quran. Jadi sebenarnya ini untuk kalau kita untuk memberikan kesamaan, ya tentu ada persamaan karena menceritakan tentang Yesus juga. Tapi Alkitab tegas mengatakan itu adalah Yesus yang lain, gitu loh. Jadi esensinya di situ, bukan mengenai nama saja. Kira-kira bisa ditangkap ya? Saya bisa tambahkan nggak? Saya Kristen nih, Papa. Ya silakan. Ini loh, kalau orang yang paham sastra bahasa, sebenarnya kalau nama Isa itu terjemahan yang benar dalam bahasa Arab. Jadi kalau Yesus, terjemahan ke dalam bahasa Arab, Isa itu sudah sangat benar. Kalau bagi saya itu, nama Isa dan Yesus dalam bahasa Arab itu sebenarnya udah benar, sama. Namanya sama. Kalau mengenai tentang kesamaan dari pribadi itu, memang Quran dan Alkitab menceritakan oknum yang sama, tetapi menceritakan dengan cara yang berbeda gitu kan. Al-Quran menceritakan dengan cara yang seperti di kalian imani, begitupun di dalam Alkitab. Nah, kalau dalam keimanan kekristenan seperti yang tadi udah ditunjukin dalilnya itu kan, bahwa itu menunjukkan contohnya seperti Isa ini kan di dalam Quran menceritakan tentang peristiwa penyaliban, kelahiran dan sebagainya. Ini kan mirip dengan kekristenan, tapi ini ada perbedaannya pun sangat banyak gitu kan. Jadi bagi saya itu nama itu nggak ada masalah sebenarnya. Kalau kemudian kita mempermasalahkan dia bukan Isa itu bukan Yesus Kristus, maka kita pun sebenarnya nggak boleh percaya bahwa Yesus ini bukan Yesus, karena Yesus ini pun terjemahan. Yesus bahasa Ibrani-nya Yesua, bahasa Yunani-nya itu Yesus gitu kan. Itu pun semuanya terjemahan, jadi nggak ada masalah sih. Kemudian ketika ada gereja yang menggunakan kata gereja Isa Al-Masih itu nggak salah. Seperti itu. Emang ada Al-Masih di dalam Kristen ya? Kalau nama Isa Al-Masih kan kita orang Indonesia contohnya itu kan nggak pakai kata Isa, karena terjemahan Indonesia kan ya, pakai kata Yesus. Al-Masihnya Bang, apakah di dalam Kristen juga ngerti Al-Masih gitu? Yang kita bahas nama Isa atau kata Al-Masihnya. Kalau Al-Masih ya, jelas kan gerejanya kan Isa Al-Masih kan. Nah, kalau memang betul ini tidak dipermasalahkan, kenapa kok Al-Masihnya ada?
Al-Masih itu kan dari kata-kata di dalam Iya, Terus betul. masuknya itu Kristus. Iya, betul. Kalau Karena di Islam di, tuh Isa alaihissalam. maksudnya kalau kata Al-Masihnya ini yang mungkin apa ya kurang tepat karena kan Al-Masih di dalam bahasa Arab itu punya pengertian sendiri, sedangkan Masia atau Hamasia dalam bahasa Ibrani itu kan kalau Hamasyah sendiri. betul, gereja Isa Hamasyah cocok. Tapi kalau Al-Masih beda. Jadinya Beda gereja itu, Yesus Bang. Hamasyah, Bang. Cuman kalau kita baca Alkitab dalam bahasa Arab itu kan pakai kata Yasua Al-Masih, ya kan? Jadi ada Oke. Al-Masihnya. Oke, Bang Debian, sudah kita ngerti maksudnya. Dia tetap membedakan dari literasi bahasa. Mungkin Bang Erik yang menguasai literatur bahasa ini. Terus siapa di sini boleh kasih pencerahan dulu ke beliau ini, Bang Erik? Kok saya? Iya. Sebenarnya Demian tadi yang ngomong ya. Iya, yang terakhir Demian. Sebenarnya Demian tuh sebenarnya udah hampir benar mengatakan hal seperti itu, ya. Cuma masalahnya ya penyematan gereja Isa Al-Masih ini yang menjadi bahan pokoknya. Apabila mereka atau Muslim menganggap ini berbeda, ya bahwa Yesus tetap Yesus, Isa tetap Isa, ya jangan pernah dipakai itu loh. Gereja Isa Al-Masih, namanya jangan dipakai. Karena apabila sudah merunut nama gereja Isa Al-Masih, itu sama saja mendompleng Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Gitu loh. Sedangkan di dalam Al-Quran, Isa pun tidak pernah disalib. Gitu loh. Tetapi apabila kami menyatakan bahwa Isa dan Yesus itu sama, oknumnya ya, mengatakan sah adanya, tetapi literasi ceritanya ya berbeda. Itu loh. Jadi sebenarnya Isa Al-Masih bagi Muslim itu ya benar sama sekali tidak pernah disalib. Itu keyakinan di dalam Islam karena tercatat di dalam Al-Quran gitu loh. Jadi sebenarnya gampang. Ini sudah benar bagi saya dan tinggal mencari tahu apakah benar memang Yesus itu disalib dan kenapa di literasi Al-Quran Yesus tidak disalib gitu loh. Runutannya sangat panjang nanti. Di dalam Al-Quran itu ada cerita, ada tanggapan, ada sangkalan, ada jawaban dari Sang Pencipta. Nah, di kitab, di Injil Demian nanti ada ada sebab, ada akibat, ada yang ditanggung. Nah, di situ kan panjang, ayat-ayat per ayat itu ada itu. Dan saya membaca satu persatu satu perikop di mana Yesus ini disalib, apakah memang kehendaknya. Saya baca secara benar, saya ulang-ulangi. Yang khawatirnya saya tidak pernah takut salah tafsir itu loh. Bagi saya kalau saya langsung menjas bahwa Yesus itu benar disalib, saya sama aja saya kayak Kristen itu loh. Tetapi di dalam cerita yang ada di Injil, indikasinya ada dua itu loh. Satu, Yesus ini kata orang Kristen meyakini Yesus ini memang mau disalib karena ingin menebus dosa dari Adam. Ada lagi indikasi ceritanya, Yesus itu dituduh karena mengaku anak Tuhan dan hasil dari sidang dia disalib. Nah ini kan ya cerita yang berbeda itu loh. Ya kan ada pertentangan, tetapi itu balik lagi ke Kristen. Yang mana harus dipercaya itu. Tapi jangan pernah menganggap bahwa Isa Al-Masih itu disalib. Enggak, jangan pernah. Itu aja Bang. Sebentar saya mau tanya sama Demian boleh? Oke, silakan. Demian punya buku Pesita dari Arab. Siapa tadi? Silakan aja. Kalau Pesita itu bahasa Aramai ya? Iya, punya. Enggak punya sih. Saya beritahu, Yasu dalam bahasa Arabnya adalah Isa. Itu saja. Makasih. Oh iya. Di Alkitab saya, kamu bisa baca tulisan Arab enggak? Ini saya tunjukin bahasa Arab untuk kamu. Saya bisa bahasa Arab. Saya bisa mengerti huruf Arab. Oh bisa baca. Kalau oke. Kalau tulisan Aramaik itu yang dipakai pada abad pertama, itu mereka pakai orang Yahudi pakai abjad Ibrani, namun bahasanya itu bahasa Aram. Kalau tulisan Yesus itu pakai abjad apa aja?
Terus kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu jadi apa? Yasu itu, brother. Ya maksudnya enggak, tulisan Yasu itu kan orang Ibrani pada abad pertama, mereka pakai bahasa Arab. Beda. Yesu. Gini. Misalkan targum. Tunggu, saya mau tanya. Yasu dalam bahasa Arab hurufnya apa aja? Kalau dalam bahasa Arab itu ya, sin, ya, sin dan apa itu? Ada al itu yang terakhir itu. Saya beritahu, ya, sin, waw, ayin. Waw dan ayin, iya betul. Kalau di dalam Ibrani, yod, sin, fav, sama ayin. Ayin juga sama. Iya, maksudnya kalau tapi dia bacanya yasu, kalau di Arab yasu, karena dia Arab kalau maaf kalau diluruskan, kalau keliru katanya Arab nggak bisa mengucapkan huruf e ya, jadi yasu gitu. Iya. Oke, makasih. Kalau jadi misalnya saya hanya tahu bahwa di Persita itu Isa. Jadi di Aramaik itu ada gereja Isa Al-Masih, jadi diturunkan ke Indonesia begitu aja. Iya, betul. Oke, itu aja. Jadi sebenarnya kata Isa ini sebenarnya nggak masalah. Kalau menurut saya pribadi pun itu sama sebenarnya dengan Yesu misalkan dalam bahasa Arab. Kalau begini ceritanya di Injil Aram sama di Injil Arab itu sama. Hanya bedanya ketika di dalam Quran jadi ceritanya agak berbeda begitu. Kita harus mengakui dan kita hargai mereka gitu. Iya. Oke. Makanya tadi saya bilang kan ini namanya sebenarnya sama, hanya saja oknum bukan oknumnya tapi ceritanya dari kedua kitab ini berbeda tentang satu oknum ini gitu. Kita tidak bisa katakan satu oknum, tapi kita katakan ceritanya berbeda. Itu aja. Kita harus saling menghargai, bro. Iya. Terima kasih, Bro Demian. Kita silakan kembali ke admin. Oke, terima kasih Bang Pujangga dan Bang Demian untuk bincang singkatnya. Sebenarnya kita mau dengar lagi yang lain, siapa yang bisa mungkin. Apakah ada tanggapan dari Pak Vivo ini mengenai hal ini nih, mengenai Isa dan Yesus ini, Pak Vivo? Itu Pak Ginting coba ditanya lagi Bang Awi. Itu iya. Beda sekali. Silakan Bang Ginting ya. Pak Lai Ginting kayaknya memang Pak Ginting sangat berbeda sekali ya. Silakan coba kita dengarkan pendapat Pak Ginting. Terima kasih. Saya makin lama di Zoom ini makin bertambah wawasan ini sepertinya. Apalagi ya makin banyak wawasan ini ya. Banyak ini. Tapi begini, kita kan punya pendapat masing-masing, Bang ya. Saya tetap bertahan bahwa Isa yang di Al-Quran ya, saya garis bawah ya, saya buat tanda kutip, Isa yang diceritakan di dalam Al-Quran bukanlah Yesus yang diceritakan dalam Alkitab. Ini dia judulnya dia. Kalau masalah ada di luar sana yang menggunakan nama-nama apalah itu terserah, walau kalau dia memang merujuk kepada Yesus, tetapi tentu dengan catatan-catatan bahwa tidak ada sedikit pun perbedaan tentang autobiografi keduanya gitu. Pokoknya Isa begini kan gitu. Kemudian saya juga kan sudah menyampaikan beberapa ayat, disampaikan tadi orang Torah tadi ya. Saya tidak tahu itu mungkin Kristen Mesianik atau apa, atau mungkin saya bukan Mesianik, saya Torah. Bukan ya, Torah ya. Berarti saya nggak bahas lah atau perjanjian baru percaya atau enggak. Nah, begitu dia. Berarti beberapa ayat yang saya baca, yang saya temukan di Alkitab dan di Al-Quran, terus terang Bang ya, abang-abang sekalian, saya hanya membacanya itu adalah yang terjemahan gitu ya, terjemahan. Iya, nggak apa-apa. Saya baca kenapa yang terjemahan, karena saya yakin bahwa yang menerjemahkan itu pastilah orang-orang yang pintar gitu, yang sudah memahami gitu, yang tidak mungkin keliru gitu. Apalagi dia nanti Departemen Agama yang menerjemahkan kan, kemudian juga nanti ada juga mana. Jadi saya lihat perbedaannya sangat nyata, walaupun sebenarnya awalnya Bang ya, terus terang saja ya, awalnya dulu saya senang gitu, kalau dikatakan Isa dan Yesus itu sama gitu, saya senang, berarti wah saya saudara dong, saya satu pendapat, saya enak gitu kan. Tetapi
ketika persamaan itu dibahas, timbul pertikaian-pertikaian yang ingin membenarkan pendapat masing-masing gitu. Dan itu perdebatan-perdebatan berlangsung, bahkan mungkin ya sampai terjadi pertikaian yang tidak tidak berakhir gitu. Oleh karena itu tujuan saya sebenarnya hanya satu. Masalah kebenaran ya, kebenaran itu kan nanti biarlah Tuhan yang menentukan gitu. Tapi bagaimana upaya-upaya kita supaya kita bisa berjalan selaras seperti apa gitu Bang? Seperti rel kereta api itu ya. Rel kereta api itu kalau disatukan itu akan terbalik gerbongnya itu. Begitu juga apabila dia dipisahkan terlalu jauh gitu. Dengan harapan ya kita itu kalau bisa seiring sejalan lah gitu dengan segala keragaman yang kita miliki gitu. Saya tidak mengatakan ini perbedaan ya, ini saya katakan keragaman. Karena kalau saya berbicara nanti perbedaan, itu berarti ada satu sosok yang jadi berbeda cerita gitu. Tetapi karena saya katakan ini keragaman, berarti ada dua sosok yang masing-masing punya cerita yang benar. Nah, saya hanya ingin menyampaikan sama Bang Angon tentang kebenaran yang dimaksud. Ini konotasinya bukan yang jahat maksud saya itu, yang umpamanya menyesatkan, bukan. Tetapi maksud saya mengatakan dua cerita ini adalah benar, karena dua-duanya saya anggap punya historis yang benar gitu. Yesus memang ada, Isa juga memang ada gitu. Jadi saya bukan membenarkan saya belum masuk tentang keajarannya ataupun ke apanya, tapi saya ingin membenarkan keduanya benar, begitulah menurut saya. Itu yang selanjutnya lagi. Sudah saya selesaikan sedikit lagi. Ya. Kemudian tentang gereja Isa dihapus, nah, itu saya terus terang aja sependapat saja gitu, nggak ada masalah bagi saya. Sebab gereja saya kan bukan gereja Isa Al-Masih, gereja saya gereja masih hari ke-7, nggak ada masalah. Saya setuju dihapus ya nggak apa-apa. Begini dikit lagi ya tentang Isa. Ya. Ada tadi yang berpendapat abang kita tadi, saya juga terkejut juga pendapat itu, tapi ya saya akui bagus juga ya pendapatnya itu ya. Kalau memang Kristen tidak mengakui Isa adalah Yesus, harusnya gereja-gereja harus ditutup yang ada Isa Al-Masihnya dia kan. Oke, kita setuju. Tetapi apakah pihak Muslim setuju? Kalau Pak Ginting gerejanya yang ditutup, tapi gerejanya namanya diganti. Oke, ya. Oke, saya setuju. Tapi apakah Muslim setuju? Kalau memang Muslim menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah Isa, nama Isa juga di dalam Al-Quran diganti jadi Yesus Kristus. Kan nggak mungkin kan? Saya yakin pasti Muslim nggak mau. Inilah bukti ya bahwa Isa dan Yesus Kristus itu pasti berbeda. Karena Al-Quran tidak akan mungkin mau menuliskan di situ namanya Yesus Kristus untuk menggantikan Isa. Begitu Bang, saya rasa Bang. Terima kasih Bang. Silakan, Pujangga kayak yang mau bicara. Admin, saya mau bilang begini admin. Kalau admin punya teman dari Kristen Ortodoks Syria, KOS ya, yang kita kenal KOS, itu lebih menarik, brother. Jadi Kristen Syria ini menggunakan Isa, mungkin ya. Karena dia dari Syria. Tadi gini, maaf saya potong sebentar. Tadi Pak Ginting, penyebutan nama tadi kan sudah dikasih tahu sama Demian, Isa, Yesus, Yesua, itu loh. Ini nama itu di tempat wilayah yang berbeda itu ya beda literasi, beda pengucapannya itu loh. Itu loh. Ya, kalau yang contohnya begini, maksud itu tadi. Salah satu contoh begini, Jaka, kalau di Sulawesi Jaka, di Jakarta Joko jadinya. Ya lanjut. Please like, comment, share, and subscribe.